kendaraannya itu dikembalikan dalam keadaan rusak. Nah, kemudian si peminjam ini tidak bertanggung jawab. Lalu pertanyaannya, apakah langkah hukum dan bagaimana pengaturan secara hukum terkait dengan pinjam kendaraan tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Tram, ketemu lagi di Ruang Advokat Menjawab. Ya, hari ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk di kantor kita. Kurang lebih pertanyaan seperti ini. Jika terjadi pinjam kendaraan, ya, pinjam meminjam kendaraan. Nah, si peminjam memberikan pinjaman kepada yang meminjam, kemudian dalam proses peminjaman tersebut, kendaraannya itu dikembalikan dalam keadaan rusak. Kemudian si peminjam ini tidak bertanggung jawab. Lalu pertanyaannya, apakah langkah hukum dan bagaimana pengaturan secara hukum terkait dengan pinjam kendaraan tersebut? Ya. Baik, untuk pinjam kendaraan sendiri, kalau kita mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1740 KUH Perdata, ini dikualifikasikan sebagai pinjam pakai. Nah, sebenarnya apa sih pengertian dari pinjam pakai ini? Pengertian dari pinjam pakai, kalau kita membaca pasalnya, seperti ini bunyinya. Pinjam pakai adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu akan mengembalikannya. Ya. Artinya, ketika kendaraan ini diserahkan kepada si peminjam, maka si peminjam wajib menjaga kendaraan ini dalam keadaan baik. Nah, ketika kendaraan ini dikembalikan oleh si peminjam kepada yang pemberi pinjam, kemudian dalam keadaan tidak baik, misalkan rusak apa yang selama proses peminjaman ini berlangsung itu rusak, dan kemudian setelah dikembalikan tidak bertanggung jawab, maka yang memberikan pinjaman bisa melakukan langkah hukum. Nah, langkah hukum apa yang bisa dilakukan? Yang harus dilakukan bahwa tindakan yang dilakukan oleh si peminjam ini merupakan tindakan wan prestasi. Tindakan wan prestasi secara hukum bisa dilakukan gugatan melalui pengadilan. Nah, ada lagi pertanyaannya. Yang namanya wan prestasi itu kan ada perjanjian. Sedangkan saya tidak memiliki perjanjian secara tertulis. Perlu diingat bahwa perjanjian itu tidak harus dibuat secara tertulis. Ingat, pasal 1320 KUH Perdata mengatakan bahwa tidak semua perjanjian itu secara tulis. Syarat sahnya suatu perjanjian di pasal 1320 KUH Perdata itu tidak mengatur bahwa di dalamnya ada kata tertulis. Nah, sepanjang pihak yang mengatakan bahwa ini ada wan prestasi dan segala macam, ya dia harus membuktikan perjanjiannya secara lisan, ya tidak ada masalah. Perjanjian secara lisan itu harus dibuktikan setidak-tidaknya nanti minimal 2 orang saksi. Kenapa? Dalam hukum acara satu saksi bukan saksi. Nah, di mana pengajuannya? Sebelum masuk ke pengajuan gugatan, terlebih dahulu ajukan somasi. Somasi itu apa? Somasi ini adalah surat teguran. Surat teguran atau biasa yang kita kenal dengan teguran hukum. Di dalamnya itu memuat beberapa hal berkaitan dengan proses terjadinya wan prestasi itu. Kemudian tuntutannya dimuat di dalam surat teguran itu. Kemudian kita berikan waktu misalkan 7 hari atau 14 hari
untuk melihat dia punya itikat baik atau tidak. Nah, dimungkinkan juga untuk melayangkan somasi kedua ketika memang dalam waktu 7 hari atau 14 hari dia tidak punya itikat baik untuk membayar ganti rugi yang diderita oleh si peminjam tadi, bisa juga melayangkan somasi kedua. Setelah somasi kedua dikirimkan, kemudian juga tidak ada jawaban, tidak ada balasan atau tidak ada itikat baik dari si peminjam ini, maka dapat mengajukan gugatan di pengadilan, namanya gugatan wan prestasi tadi. Nah, pengajuan gugatan ini nanti ya tentu bisa dilakukan oleh yang bersangkutan sendiri atau juga bisa menggunakan jasa pengacara. Nah, tempat pengajuannya di mana? Perjanjian, perikatan. Kalau memang tidak tertulis di dalamnya tempat pemilihan penyelesaian sengketanya, maka secara umum diajukan di tempat tinggal tergugat. Nah, itu penjelasan terkait dengan proses pinjam kendaraan, kemudian rusak, dikembalikan, kemudian tidak bertanggung jawab, maka yang bersangkutan yang merasa dirugikan dapat melakukan langkah hukum, yaitu gugatan wan prestasi di pengadilan. Itu langkah-langkah yang bisa dilakukan. Terima kasih atas pertanyaannya, dan kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya melalui kolom komentar yang ada di channel kami. Nanti kami respon atau kami jawab dengan video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ram.